sampaikan hal Ya. baru. Jadi pada hari ini saya akan update ya, seperti permintaan teman-teman, update-nya menjelang kita melakukan mediasi pada tanggal 22 Juli ya, itu lusa, jatuhnya pada hari Rabu. Jadi kalau tidak ada halangan, klien kami Ruben Onsu akan hadir dalam mediasi pada tanggal 22 Juli tersebut ya. Karena memang seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, sebaiknya dalam mediasi itu kedua para pihak atau kedua prinsipal ini hadir agar bisa dimediasi oleh mediator. Tapi tidak merupakan satu kewajiban untuk hadir. Jika ada halangan atau sesuatu lain hal yang membuat dia tidak bisa hadir, maka dia cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus dan atau mungkin dilakukan pemanggilan pembicaraan secara video call. Tapi pada tanggal 22 ini kami sudah sampaikan tentang jadwal sidangnya. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Ruben akan hadir. Itu yang pertama ya, untuk menjawab agar jangan sampai ada orang-orang yang mencoba menghakimi Ruben Onsu atas ketidakhadirannya pada sidang pertama itu sebagai pengecut atau tidak serius dalam memperjuangkan hak anaknya ya. Padahal ini bicara mengenai masalah hukum acara ya. Jadi itu yang mau kami klarifikasi, yang pertama kami jelaskan. Yang kedua adalah ini berkaitan dengan banyaknya pemberitaan yang berkaitan dengan masalah rumah ya. Masalah rumah di mana? Di BDN ya. Ya, rumah itu dan di Cilanda itu, dan kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya bahwa bagaimana sih sebenarnya status rumah tersebut. Karena beberapa waktu yang lalu juga kuasa hukum S juga sudah melakukan preskon atas adanya kewajiban atas rumah tersebut di BCA yang menurut dia itu adalah semuanya harus menjadi tanggung jawab klien kami ya. Jadi oleh karena itu pada waktu yang tepat pada hari ini kami ingin menjelaskan dan mengklarifikasi ya, karena kami tidak mau ada suatu framing pemberitaan atau cerita seolah-olah Ruben Onsu ini bukanlah orang yang bertanggung jawab, dan terkait dengan masalah rumah tersebut banyak berita yang simpang siur ya. Karena S juga mengatakan dia juga punya andil atas rumah tersebut, orang tuanya juga punya andil, juga ada orang yang mengatakan sebagai keluarga itu uang dari kantornya. Jadi kami perlu ingin mengklarifikasi ya. Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu ya, ketika masih terikat dalam perkawinan dengan S. Rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu dan sertifikatnya juga sudah balik nama itu atas nama Ruben Onsu ya. Dulu rumah tua yang dibeli. Tapi kemudian atas permintaan S ya, ini menurut penjelasan dari Ruben, rumah tersebut kan ingin diperbaiki, ingin direnovasi. Maka rumah tuanya itu dihancurkan dan kemudian dibangun kembali seperti apa yang adanya hari ini ya, yang dipakai sering podcast itulah ya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa ketika rumah itu dibeli, sebenarnya Ruben tidak ingin buru-buru rumah itu langsung direnovasi ya. Karena kan kalau bicara masalah renovasi kan ini bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit ya. Tapi karena ada keinginan yang begitu besar dari S yang terus-menerus ingin rumah itu direnovasi, dan kemudian beberapa kali Ruben juga diundang untuk meeting dengan kontraktornya untuk bicara tentang rumah tersebut di awal-awalnya, meskipun kemudian kalau untuk Ruben Onsu setelah itu dia tidak pernah lagi dilibatkan dalam proses meeting dengan kontraktornya ya. Dan sebagai informasi, kalau tidak salah kemarin dikatakan bahwa yang menjadi kontraktor dari renovasi itu adalah orang tuanya S sendiri ya, S ya, orang tua S sendiri ya. Nah, jadi nilai renovasi itu ya lebih kurang ya, di luar biaya-biaya yang lain yang mungkin kalau diperinci itu tidak bisa diperinci dengan tepat ya. Tapi ada biaya-biaya lain juga, kemudian mungkin juga ada kalau pengisiannya itu ada endorse dari Ruben ya, ada juga sebagian kecil endorse dari S, dan kemudian juga ada dibayar langsung dengan uang Ruben tentunya pada waktu itu.
Tapi paling tidak biaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan renovasi atas rumah itu mencapai lebih kurang 11 miliar. Ya, lebih kurang mencapai 11 miliar. Nah, jadi untuk kepentingan renovasi tersebut, ya, untuk kepentingan renovasi tersebut, maka rumah ini sertifikat rumah ini diagunkan ke bank. Ya, jadi disekolahkan ke bank, di KPR-kan lagi ke bank, ya, agar ada biaya yang dipakai untuk melakukan perbaikan atau renovasi. Ya, nilai yang dipakai atau yang dipinjam untuk proses renovasi itu lebih kurang 10 miliar lebih kurang, ya, hampir 10,5 miliar. Ya, yang diagunkan diambil untuk kepentingan renovasi, ya. Maka renovasi itu berjalan, dilakukan, dan kemudian Ruben membayar biaya renovasi itu kepada kontraktornya. Dilakukan pembayaran secara bertahap, ya, dilakukan secara bertahap. Jadi ini untuk menghindari fitnah, ya, bukan kami ingin menjelekkan, mohon maaf, bukan ingin menjelekkan, bukan ingin membuka aib siapapun, tapi ini adalah untuk mengklarifikasi karena banyaknya berita yang simpang siur, bahkan ada beberapa keterangan-keterangan podcast yang disampaikan oleh S seolah-olah rumah itu adalah rumah yang hasilnya dia, kan begitu ya, atau mungkin dia punya peran yang cukup besar bersama dengan keluarganya. Jadi kami harus katakan bahwa memang keluarganya memang ikut terlibat, ya, karena ikut mengambil bagian dalam proses renovasi tersebut sebagai kontraktornya, dan pembayarannya secara bertahap. Ini ada bukti pembayaran, ya, yang dilakukan secara bertahap oleh klien kami Ruben Onsu kepada Henry Lo. Ini orang tua S, ya, almarhum, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan ingin membuka aib atau apa, tapi ini kami harus jelaskan agar tidak menjadi fitnah di area publik, karena sudah banyak yang berita-berita simpang siur tentang rumah tersebut, ya. Jadi ini finishing, ya, ditransfer 250 juta, dan pentransferan itu rutin tuh 250 juta lagi, ya, terus seperti itu, ya, terus 250 juta terus, ya, sebanyak 41 kali transfer, ya. Ada sih bulan-bulan tertentu yang tidak senilai 250 juta 2 bulan, ya, itu sekitar 180-an lah lebih kurang, ya, tidak mencapai 250, ya, tapi secara umumnya itu 250, sehingga total dari pembayaran yang dilakukan oleh Ruben Onsu untuk perbaikan rumah tersebut itu mencapai 11 miliar 115 juta. 11 miliar. Ya, 11 miliar 115 juta 325.000 rupiah yang ditransfer ke rekening ini. Ya, jadi rumahnya sudah dibeli, rumah tua, kemudian S minta ini direnovasi, maka sertifikatnya disekolahkan oleh Ruben, uangnya diambil sama Ruben, rumah diruntuhkan, kemudian kontraktornya dibayar secara bertahap menggunakan uang yang tadi diambil dari bank. Yang Ruben terus membayar KPR-nya sampai kemarin per bulannya 379 juta. Ya, sampai Ruben memutuskan untuk menunda untuk melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan ini sudah macet, akan dilelang, seolah ingin mengatakan bahwa klien kami adalah orang yang nggak bertanggung jawab. Ini sangat kami sayangkan dan sangat kami sesalkan, ya. Jadi kalau misalnya hari ini pun kami harus menjelaskan dan mengklarifikasi, ini bukan tujuan kami untuk membuka aib, tapi ini adalah satu hal untuk memulihkan nama baik klien kami yang suka di framing, diceritain, diomongin yang tidak benar, ya, sampai banyak orang juga masyarakat yang mengatakan bahwa itu kan sudah jadi rumahnya S, gitu, suka-suka hati dia lah, mengundang siapa saja, gitu. Padahal
terkait dengan masalah pembagian harta gunung ini kan belum tuntas penyelesaiannya. Ya, kalaupun dianggap bahwa Ruben punya hutang kepada BCA yang belum diselesaikan dan ini terancam macet, terancam dilelang, terancam macam-macam. Yang bikin hutang itu memang Ruben, tapi atas keinginan siapa? Meskipun Ruben setuju, tapi kan idenya kan adalah seperti yang kami sampaikan tadi itu, karena rumah ini ingin diperbaiki, ingin direnovasi, ingin megah. Ya, meskipun Ruben bilang ya mungkin pada waktu itu jangan buru-buru, tapi ya ingin diiniin, dan kemudian ya itu dilakukan. Memang ada pinjaman dari Bank BCA yang sekarang ini masih kondisinya belum terbayarkan beberapa bulan ini. Tapi nilai yang diambil dari BCA itu sebesar 10 miliar itu juga peruntukannya adalah untuk perbaikan rumah tersebut, dan yang menerima semua pembayaran atas perbaikan rumah tersebut sesuai dengan bukti transfer ini ada 41 ya, transferan 250 ini sampai 11, sekian miliar itu adalah ini ya.